الحمد لله الذي افترض علينا الحج والعمرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Para jamaah haji tamu-tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah, betapa syukurnya kita hari ini. Kita sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, kita sudah mendambakan, selalu membayangkan kapan kami berangkat haji, kapan kami bisa di Arafah. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membuktikan bahwa kita saat ini sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai bagian yang terpenting dari prosesi pelaksanaan ibadah haji. Di tempat ini diberi nama Arafah yang artinya mengenal, karena di tempat inilah Nabi Adam alaihi salam dipertemukan dan mengenal kembali istrinya bernama Hawa, terutama tepatnya di puncak bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya saling mengenal dan saling mencurahkan kasih sayang untuk menjadi pemula awal munculnya peradaban manusia sampai hari ini. Dan salah satu wujud rasa syukur kita adalah memperbanyak talbiyah, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, memperbanyak membaca Al-Quran. Terutama kita mohon ampun dan tobat kepada Allah dari berbagai kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Hari ini kita sedang wukuf di Arafah dalam keadaan memakai pakaian ihram, hanya 2 lembar kain putih yang mengingatkan kita pada kain kafan yang membalut tubuh kita ketika kita dimasukkan ke liang kubur menghadap hadirat Allah. Hari ini kita tanggalkan semua status sosial yang mungkin selama ini kita bangga-banggakan, sebagaimana kita tanggalkan pakaian kita sehari-hari yang terkadang menjadi identitas pembeda antara satu dengan lainnya. Semua jamaah haji saat ini di Arafah memakai pakaian ihram yang sama sebagai pelajaran agar kita merasakan dan menyadari rasa persamaan dan kesetaraan di antara kita sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah haji, para tamu Allah yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang ingin wukuf di Musdalifah,
Mereka tidak mau bergabung bersama orang-orang kebanyakan di Arafah, karena mereka menganggap dirinya sebagai orang yang terhormat. Mereka menganggap dirinya sebagai orang yang terpandang. Mereka menganggap tidak layak bergabung dengan orang-orang rendahan yang berada di Arafah. Karena adanya sekelompok orang seperti ini, maka Allah menegur mereka dengan menurunkan ayat, "Tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Bertolaklah kalian dari tempat orang-orang bertolak. Maksudnya bertolaklah dari Arafah untuk wukuf. Dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan turunnya ayat ini menegaskan bahwa di Arafah ini tempat kita sekarang berwukuf adalah tempat membangun, memantapkan kesadaran persaudaraan, persamaan dan kesetaraan. Sekaligus di tempat ini kita berikrar untuk menanggalkan semua sifat dan sikap kesombongan dan keangkuhan yang bisa jadi selama ini ada melekat di hati, jiwa dan pikiran kita. Di sisi Allah tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat biasa. Tidak ada perbedaan antara pimpinan dan bawahan. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan yang bukan. Tidak ada perbedaan, sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah kadar pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di padang Arafah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf pada hari Jumat, beliau menerima wahyu Al-Quran yang terakhir yang terdapat di Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini turun kepada Rasulullah sebagai ayat yang terakhir yang menandai tentang momentum penetapan batu terakhir, menandai tentang penutup dan penyempurna ajaran Islam sebagai agama yang resmi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita yang sedang wukuf di Arafah ini akan semakin menambah kesempurnaan keislaman kita dengan predikat haji mabrur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Arafah, beliau didatangi beberapa orang dari penduduk Najd dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya agar mengumumkan kepada mereka yang bertanya dengan ucapan Al-Hajju Arafah. Ibadah haji puncaknya adalah wukuf di Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bersumber dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili. Kaum muslimin sidang jamaah, wukuf di Arafah sebagai tamu-tamu Allah yang mulia dan dimuliakan. Kita wukuf di Arafah seperti inilah yang merupakan momentum yang paling kita tunggu-tunggu dari sekian prosesi pada haji lainnya. Karena hari ini di tempat dan waktu yang sama, jutaan umat Islam yang berasal dari berbagai latar belakang negara, berasal dari bangsa, berasal dari suku, berasal dari warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda, semuanya berkumpul bersama di Arafah dalam rangka menundukkan hati, menundukkan jiwa dan pikiran yang khusyuk semata-mata hanya memenuhi undangan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kehadiran kita menyambut undangan Allah dengan bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah,
kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan serta kekuasaan hanya milik-Mu semata ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Saat ini kita sedang wukuf di Arafah, bukan hanya sekedar sah dan tidak sahnya ibadah haji kita, sehingga kita bergelar Pak Haji atau Ibu Hajah, tapi bagaimana nilai hasil ibadah haji kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kontribusi positif dalam pembersihan hati, jiwa dan pikiran, sehingga terbentuk kepribadian yang saleh secara spiritual, saleh secara moral, dan saleh secara kemanusiaan. Wukuf dalam bahasa Arab berasal dari kata wakafah yang berarti berhenti. Maka kita wukuf di Arafah mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti akan berhenti, dan kita pun umur kita juga akan pasti berhenti, dan kita akan segera akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari nanti ketika tidak ada yang berguna harta yang selama ini kita bangga-banggakan, anak keturunan yang selama ini kita bangga-banggakan, tidak berguna apa-apa kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat dan bersih. Modal utama menghadap kehadirat Allah adalah dengan hati yang suci dan bersih, karena Allah adalah Maha Suci. Maka dengan hati yang mabrur akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga menjadi bersih seperti bayi yang baru lahirkan ibunya, bersih tanpa dosa dan tanpa beban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu." Orang yang melaksanakan ibadah haji semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah dan tidak dicampuri dengan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang ratah, kalimat yang berpotensi mendatangkan syahwat, walam yafsuk, dan tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan kembali sebagaimana hari-hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu berupa bayi yang tidak punya dosa sama sekali. Kaum muslimin jamaah, wukuf di Arafah sebagai tamu Allah yang mulia dan dimuliakan. Mengapa kita semua diundang Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Arafah ini? Belum tentu karena kita yang paling mulia dan paling baik dibandingkan dengan orang lain. Boleh jadi kita diundang oleh Allah karena kita termasuk orang yang paling banyak dosanya, orang yang harus yang paling banyak dosanya, maka kita diundang untuk segera diampuni. Boleh jadi kita termasuk orang yang paling banyak lalai dalam beribadah, maka kita diundang di sini agar hati dan pikiran kita diingatkan oleh Allah dari kelalaian kita selama ini. Mungkin kita termasuk orang yang paling banyak dosa kepada kedua orang tua. Mungkin kita termasuk orang yang banyak dosanya kepada suami. Mungkin kita termasuk orang yang paling banyak dosanya kepada istri. Mungkin kita termasuk orang yang paling banyak dosa terhadap sesama kita. Maka hari ini kita diundang oleh Allah untuk diingatkan agar kita sadar dan selalu minta maaf dan saling memaafkan. Mungkin kita termasuk orang yang sangat kikir, tidak peduli terhadap sesama. Maka kita diundang di sini agar segera dibukakan mata hati kita agar mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama saudara-saudara kita. Saat ini kita berada di Arafah. Arafah artinya mengenal. Maksudnya kita sebagai jemaah haji yang wukuf di Arafah ini,
kita diingatkan agar mampu mengenal siapa Tuhan kita. Sekali lagi, Arafah artinya mengenal. Kita diundang di tempat ini agar kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal bagaimana cara kembali menuju kepada Allah. Kita mengenal akan akhir perjalanan hidup kita. Kita akan mengenal bagaimana pertanggungjawaban hidup kita di akhirat kelak terhadap seluruh apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Hari ini, hari Arafah adalah hari kejujuran. Kejujuran terhadap diri kita sendiri. Manfaat apa yang sudah kita berikan dalam hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas kecuali hanya surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mal hajjul mabrur?" Apa tanda-tandanya orang yang sudah menyandang gelar haji mabrur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "It'am at-ta'am wa ifsya'us salam." Di antara tanda orang mendapatkan haji mabrur adalah ketika hatinya punya kepedulian yang sangat tinggi untuk rajin memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa ifsya'us salam, senantiasa menyebarkan salam, menyebarkan nilai-nilai kenyamanan, nilai-nilai keselamatan, kesejahteraan dan perdamaian terhadap sesamanya. Seseorang yang telah menunaikan ibadah haji akan tampak kemabrurannya apabila sudah mampu memberi manfaat dalam dirinya sendiri, termasuk menguatkan spiritualnya, moralnya semakin bagus dan meningkat kepedulian sosial dan kemanusiaannya. Marilah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua ibu bapak kita yang sudah meninggal. Apakah kita sudah memberi manfaat kepada mereka atau justru menyusahkan kehidupan mereka? Bahkan jangan-jangan kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita ketika masih hidup. Bahkan terkadang kita lupakan sama sekali ketika mereka sudah meninggal. Saat inilah kita jujur dan berikrar untuk berjanji memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, haji mabrur adalah haji yang memberi manfaat kepada keluarga. Apakah anak-anak kita sudah merasakan manfaat dari kita sebagai orang tuanya? Kemanakah mereka kalau pulang andai kata kita sudah meninggal dunia? Jangan-jangan mereka tidak mengenal jalan menuju Allah. Jangan-jangan anak-anak yang kita tinggalkan tidak tahu jalan menuju surga karena kita tidak bisa mendidik dengan baik. Jangan-jangan kita tidak bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita semua, para ayah dan ibu sekalian, mari kita sekali-kali menatap anak-anak kita masa depannya. Kemana mereka akan pergi seketika kita sudah meninggal dunia? Jangan sampai kita hanya memberi uang kepada mereka, memuaskan mereka dengan materi dan berbagai fasilitas, tapi tidak memberikan perhatian pendidikan agama dan kasih sayang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kalian merasa takut orang-orang yang seandainya meninggal dunia, meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, terutama lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah segala-galanya. Haji mabrur adalah haji yang memberi manfaat. Tengoklah, perhatikanlah guru-guru kita yang kita bisa jadi seperti sekarang ini. Salah satu yang bisa memberikan andil adalah guru yang pernah mengajari kita. Kita dihargai dan dihormati, termasuk kita bisa sampai di tempat ini, salah satunya karena jasa-jasa para guru kita. Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada guru-guru kita? Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang lemah? Manfaat apa yang kita sudah berikan kepada bangsa dan negara?
alat ukur kesuksesan hidup setiap orang bukan dari apa yang dia miliki, akan tetapi manfaat apa yang sudah diberikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai di sisi Allah? Wa ayyul amali ahabbu ila Allah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat terhadap sesamanya manusia. Sebagai rangkaian akhir dari khutbah kita di Arafat pada siang hari ini, kita bermunajat, berdoa, dan mencurahkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa amalan salihan maqbula wa dhanban maghfura. Ya Allah, terimalah haji kami ya Allah. Jadikanlah haji kami ini membersihkan dari seluruh dosa dan aib kami. Jadikanlah haji ini merubah diri kami ya Allah. Rubahlah dari yang hina menjadi mulia dalam pandangan-Mu. Rubahlah dari segala kemalasan menjadi orang yang rajin dan tekun di jalan-Mu, beribadah dan memperjuangkan tegaknya agama-Mu ya Allah. Rubahlah diri kami ya Allah dari yang fakir menjadi kaya lahir dan batin karena nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah haji ini menjadi jalan merubah hidup kami. Golongkan kami menjadi orang yang dapat memuliakan ibu bapa orang tua kami ya Allah. Jadikan haji ini menjadi jalan untuk kami memuliakan suami dan istri. Demikian juga sebaliknya. Jadikanlah haji kami membahagiakan kedua orang tua kami. Menjadi jalan ke lapangan di alam kuburnya. Menjadi jalan ampunan bagi dosa-dosanya. Jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami ini sebagai jalan keberkahan bagi keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semua yang kita lakukan dalam prosesi ibadah haji yang puncaknya saat ini kita berada di Arafah, semuanya dengan lahir dan batin diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya, dan puncaknya kita sangat berharap untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ya Allah, jadikanlah hari Arafah ini sebagai hari-hari yang penuh mustajab doa-doa kami ya Allah. Berikanlah kelapangan bagi yang dihimpit kesempitan. Berikanlah kekuatan bagi yang imannya lemah. Berikanlah kesabaran bagi yang ditimpa musibah. Berikan jalan keluar bagi yang dililit masalah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau kabulkan, sisa umur yang penuh berkah. Jadikanlah akhir hidup kami husnul khatimah, dan seluruh keluarga khususnya jamaah haji yang tergabung dalam kloter 23 BTH ini yang sedang ada kekurangan karena sakit ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah seluruh penyakitnya, berikan kesehatan lahir dan batin ya Allah. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Arahkan hati, jiwa dan pikiran mereka dalam memimpin bangsa Indonesia, sehingga menjadi bangsa yang Engkau cintai dan diridhai di jalan-Mu ya Allah. Selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang sangat beragam dari berbagai tantangan masa depan. Lindungi dan peliharalah dari perpecahan dan permusuhan, dan dari berbagai permasalahan umat dan bangsa kami ya Allah. Titipkanlah kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu ya Allah.
para pemimpin yang adil, para pemimpin yang istiqomah dan konsisten di jalan yang Engkau cintai dan ridai. Selamatkan hamba-Mu ini dari kaum yang zalim ya Allah. Tolonglah dan selamatkanlah bangsa Palestina, saudara-saudara kami. Palestina adalah kota suci dan kota para nabi-Mu ya Allah. Tolonglah mereka dengan segala jia dan perjuangannya melawan kezaliman dan kaum penjajah dari Israel ya Allah. Ya Allah, undanglah kami ke Baitullah kembali ya Allah. Undanglah seluruh keluarga kami, keturunan kami, sahabat-sahabat kami yang telah menitipkan doa kepada kami ketika kami mau berangkat, yang saat ini kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Undanglah Allah, undanglah ya Allah, bisa datang menziarahi Ka'bah di Baitullah sekaligus menziarahi makam Rasulullah, masjid yang ada di Madinah, masjid Nabi-Mu ya Allah. Balaslah dengan sempurna kepada mereka yang menjadi perantara, yang menjadi penyebab, menjadi wasilah yang berperan sehingga kami bisa sampai dan berada di Arafah ini. Ya Allah, janganlah Engkau sia-siakan dari bantuan segala pihak yang telah menjadi penyebab sehingga kami bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, khususnya kami bisa berada di Arafah ini. Ya Allah, ampunilah, penuhilah, kabulkanlah hajat semua orang sekali lagi yang menitipkan doa kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.